Oke, sekarang kita akan lihat dua metode pagi hari ini, Waldorf sama BCCT, dua model pembelajaran. Intinya, kalau model pendekatan Waldorf ini, kata kuncinya adalah otak, tangan, dan hati. Jadi utuh menurut Waldorf ini adalah pendidikan anak itu secara utuh yaitu kepala, tangan, dan hati. Maksudnya apa? Gak cuma otaknya aja yang diasah, gak cuma anak dikasih worksheet, dikasih kerjaan, dikasih ngerjain soal calistung terus. Enggak, tapi juga ada yang harus dia kerjakan dan dilakukan juga dengan hati gitu. Dedikasi untuk mendidik anak secara menyeluruh ini menarik bagi banyak guru dan orang tua. Ya, karena kan setiap guru, terutama orang tua ya, saya juga orang tua, pasti pengen anaknya itu berkembangnya utuh dong, buat apa anaknya pinter gitu, tapi nggak tahu attitude-nya gitu. Tapi nggak punya hati misalnya, nggak punya hati itu bukan berarti nggak punya hati dalam literally ya atau harfiah, tapi dia ada temennya jatuh, temennya sakit, apa cuek gitu. Nggak punya empati atau simpati sama temen atau sama lingkungan juga serem kan. Punya anak baik gitu, sopan, tapi diajarin calistungnya, misalkan diajarin akademisnya, gak ngerti-ngerti. Itu juga pusing juga kan. Atau ada anak baik gitu, denger, pinter, tapi males, nggak suka kerja. Maksudnya nggak suka kerja dalam arti ya mager, semua disiapin, semuanya eh nggak apa ya, nggak ada yang dia kerjain sendiri, tapi dia sopan, tapi dia pintar gitu, bisa jawab. Tapi ya itu juga nggak apa ya, ada yang missing gitu, ada yang hilang. Makanya kalau di Waldorf ini pengennya pendidikannya secara utuh. Kita lagi fokus ke Waldorf ya, karena di Montessori juga pasti ada filosofinya sendiri. Di BCCT dan di semua high school, Reggio Emily, dan lain-lain itu semua pasti punya filosofinya sendiri. Nah, ini kata kuncinya Waldorf, ingat, menekankan pendidikan anak secara utuh, kepala, tangan, dan hati. Oke, orang tua impiannya semua anaknya bisa berkembang, nggak cuma satu bagian, tapi semuanya utuh. Nanti juga ada lagi tuh di holistik integratif ya. Kita juga itu juga akan belajar model lain, tapi kurang lebih sebenarnya intinya sama sih. Ada benang merahnya gitu. Prinsip-prinsip dasarnya antropisofi ini belajar tentang kehidupan lah ya. Penghargaan dan perkembangan musik dan gerakan. Kalau di Waldorf itu, kalau kalian lihat ya di YouTube-nya ada, waktu itu kita undang narasumbernya Teh Kenny, ya salah satu perintis Waldorf Indonesia, sekolah Waldorfnya di Bandung. Itu juga saya ke sana langsung waktu 2018, ngobrol langsung, jadi kenalan ya, saya lihat sendiri semuanya kalau mau rapiin mainan, gurunya nggak banyak perintah-perintah gitu, ayo kamu rapikan, enggak. Ada lagunya, nyanyi, dia sambil gurunya yang ngasih contoh gitu, ngasih teladan. Terus menumbuhkan imajinasi, banyak permainan-permainan dari nature wood gitu, dari kayu, dari alam gitu. Jadi anak bisa berimajinasi, memfasilitasi keragaman dan keterbatasan anak. Jadi anak ABK juga bisa di metode ini gitu, karena kan nggak ada tuntutan yang anak PAUD harus bisa calistung, anak PAUD harus eh, bisa ini itu, harus enggak. Mereka tuh eh, dia hargai dan bisa berkembang sesuai dengan dirinya gitu. Makanya keragaman, keterbatasan difasilitasi di sini. Dan dalam konteks ya, ini kalau yang saya kunjungi dan saya ketahui Waldorf itu, karena ada yang teman saya juga sempat di Waldorf, dia pendekatan ini tidak mengajarkan calistung ya. Anak tidak wajib harus bisa baca tulis hitung. Nanti sebelum di bawah umur 7 tahun itu belum wajib. Jadi anak ya berimajinasi, berkreasi gitu. Ada beberapa alasan mengenai terbatasnya adopsi ini.
Pertama, sekolah negeri dalam lingkup pendidikan kontemporer lebih difokuskan pada prestasi dan tanggung jawab akademis. Kedua, pendidikan Waldorf secara filosofis mungkin tidak sejalan dengan pendidikan negeri utama. Iyalah, kalau di negeri kan, ya itu, mau nggak mau, suka nggak suka, di seluruh dunia sama aja sih kurang lebih menekankan calistung, akademis. Padahal kayak tadi ya, Inka dan teman-teman presentasi tentang homeschooling, kenapa jadinya ada homeschooling, ya salah satunya karena nggak setuju dengan sistem pendidikan yang ada. Makanya mereka melakukan homeschooling. Nah, nanti sebenarnya nanti dilengkapi nanti kalau saya udah jelasin ya homeschooling. Homeschooling sendiri itu nanti banyak metodenya. Ada yang menerapkan homeschooling tapi dia dalam kesehariannya mengambil Montessori misalnya, Waldorf. Itu bisa diterapkan. Jadi sebenarnya eh, itu tergantung visi misi keluarga dalam mau mendidik anak seperti apa. Nah, ini yang kesulitannya diadopsi secara umum, yaitu karena ini tadi, karena filosofisnya nggak matching, nggak ketemu gitu. Nggak sejalan dengan pendidikan negeri utama. Jadi kenapa? Karena penekanan Waldorf pada aspek spiritual masing-masing anak mungkin menjadi penghalang untuk diadopsi sekolah negeri yang tersebar luas. Ketiga, banyak kritikus keberatan dengan fitur-fitur pendidikan Waldorf, yaitu menunda belajar membaca, nggak boleh pakai komputer dan teknologi lain di ruang kelas, hingga tingkat menengah atas dan tidak mendukung anak menonton televisi, bermain video games. Nah, sekarang kan dari bayi aja udah dikasih gadget sama orang tuanya kan. Jadi banyak yang akhirnya nggak cocok nih sama Waldorf. Karena Waldorf itu benar-benar pengen anak itu berkembang dulu secara spiritualnya, nggak mau terganggu sama eh, gadget-gadget gitulah, teknologi apapun, nggak mau terkontaminasi. Oke, itu tentang Waldorf ya.